Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN. Nama saya Sartika Dewinta, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang dengan NIM 250102227. Di sini hari ini akan saya melakukan UKIN di SMP Negeri 18 Pontianak pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan materi ensemble musik. Mohon masukan Bapak Ibu Penguji UKIN. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sebelum mulai pelajaran, ayo Angel pimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Ibu mau absen. Yang Ibu absen angkat tangan. Angela, Hadir, Bu. Arum, Hai Bu. Chelsea, Cynthia, Dennis. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang alat musik tradisional. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu pada kalian di sini. Apakah kalian pernah bermain alat musik tradisional? Alat musik apa yang biasa kalian mainkan? Ada yang belum, ada yang sudah. Alat musik apa yang tradisional yang pernah kalian mainkan? Yang pernah? Sampai pernah? Sampai itu termasuk alat musik apa? Gesrek, karena dia ada nada senarnya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang ensemble tradisional. Nah, di sini kalian akan dapat memahami teknik-teknik bermain alat musik tradisional. Jadi maksud Ibu di sini agar kalian tahu bagaimana membedakan misalnya alat musik ketik yang mana, alat musik tiup yang mana, alat musik gesek yang mana, kemudian juga jenis-jenis sumbernya, misalnya sumbernya itu dari udara atau dari alat musiknya sendiri. Nanti kita akan belajar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional itu adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu asal berkembangnya alat musik tersebut. Jadi misalnya alat musik itu berkembang pada daerahnya sendiri. Misalnya kalau dari Kalimantan Barat itu alat musik yang berkembang itu contohnya sape yang udah tadi ada Taman masih tahu ke Ibu, kemudian gambus juga alat musik petik, juga kenong ataupun juga daun. Di sini kita akan belajar 3 kategori. Yang pertama jenis alat musik, kemudian teknik cara memainkannya, kemudian ada juga sumber bunyinya itu bagaimana. Nah, menurut jenis alat musik itu ada 3. Yang pertama alat musik ritmis, kemudian alat musik melodis, dan yang ketiga alat musik ritmis. Kita akan bahas satu persatu apa itu alat musik ritmis, apa itu alat musik melodis dan juga harmonis. Yang pertama kita bahas dulu alat musik ritmis. Alat musik ritmis ini adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengatur tempo dan memberikan irama lagu. Jadi khusus alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak bernada dan dia biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ini ada contohnya. Kalau dari alat musik ritmis di musik tradisional ada gamelan, kolintang, palempong, juga calung. Yang kedua ada teknik memainkan alat musik, ada dipukul, ditiup, digesek, dipetik, kemudian juga ada digoyang. Nah, contoh alat musik pukul di sini adalah termasuk alat musik ritmis. Dia juga menggunakan tangan. Kemudian dia terbuat dari kulit,
logam, kayu, dan juga bambu. Nah, yang terakhir itu kita belajar tentang sumber bunyi. Sumber bunyi itu ada 4, ada idiofon, ini dihafal ya, nanti akan ada keluar ini. Idiofon, membranfon, aerofon, juga kordofon. Idiofon ini adalah alat musik yang berasal dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya ada angklung dari bambu, karena kalau dia digoyang itu kan yang bergerak itu alat musik itu. Nah, bunyinya itu sumbernya itu dari badan alat musik itu, makanya disebut dengan idiofon. Yang kedua ada membranfon. Nah, alat musik yang berasal dari membran atau kulit. Jadi setiap alat musik yang ada kulitnya, kayak beduk, nah, ataupun kayak gendang, ataupun tifa yang dari mana tifa? Tifa dari mana? Papua. Nah, dari Papua. Nah, itu disebut dengan membranfon karena dia ada kulitnya. Membrannya aja, membranfon. Kemudian yang ketiga ada aerofon. Jadi aerofon ini yang berasal dari udara, dia pasti ditiup. Contohnya kayak klarinet, atau di sini kalau alat musik tradisional itu ada suling gitu. Kalau Kalimantan nanti kita ada lagi. Yang keempat ada kordofon. Nah, kordofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya itu dari dawai atau senar. Contohnya tadi kalau dari Kalimantan tadi apa namanya? Sape. Kemudian kalau dari suku Melayu yang gambus, nah itu kan ada itunya, ada senarnya. Baik, sebelum itu kita akan menyaksikan satu ada flash tentang alat musik tradisional Dayak. Nah, di sini kita akan lihat gambar-gambar alat musik tradisional Dayak Kalimantan. Kalimantan aja ini saron, ini duduk kalau di masjid kok gonggong dari ini apa duduk ini apa lagi mana lagi kalau ini betul bertubuh. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ini kita dengar sape, di sini akan ada penjelasannya juga. Nah, ini sape, cara memainkannya dipetik termasuk alat musik melodis dan harmonis. Kenapa dua? Karena dia bisa memainkan satu nada dan juga bisa memainkan lebih dari satu nada. Kalau harmonis kan lebih dari satu nada. Yang kedua ada gong. Nah, gong itu adalah kalau bahasa Dayaknya itu tulisan agung, kakek. Nah, cara memainkannya itu dipukul dan termasuk jenis alat musik ritmis karena dia tidak bernada. Kemudian ini dawu, yang tadi dawu bukan bonang, kalau bonang bukan nada, termasuk alat musik, termasuk alat musik melodis dan juga ritmis. Kenapa dibilang melodis tadi? Dawu bernada, padahal dia dipukul ya. Kemudian suling. Nah, di sini ada soal. Kita jawab atas nama Eksa. Apa nih? Oke, ini apa? Termasuk gambar di atas merupakan jenis alat musik ritmis. Alat musik melodis untuk memberi dan mengatur nada dalam suatu musik. Benar atau salah? Melodis untuk memberi mengatur nada dalam suatu musik. Benar apa salah?
Cara memainkan alat musik ini dengan Salah. cara seperti apa? Nama alat musik di atas adalah Benar. tubuh. Benar. Beduk merupakan jenis alat musik harmonis. Salah. B. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok. Sekarang kalian akan buat kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1 Angela, Arum, Chelsea, Cynthia, Dennis. Kelompok 2 Diva, Effendi, Hexa, Carrie, Levi. Kelompok 3 Melisa, Michelle, Natali, Novita, Tania. Kelompok terakhir kelompok 4 Panji, Taman, Penny, Vivi. Oke, silakan. Oke, ini ada LKPD. LKPD ini adalah panduan untuk kalian mengerjakan. Nah, di sini nanti akan yang kalian kerjakan di kertas manilanya ada gambar alat musiknya. Nanti di belakang gambar itu ada angka ya, mana nomor 1 sampai 5, hanya 5 gambar. Kemudian nama alat musiknya, kemudian asal daerahnya, kemudian cara memainkannya, kemudian jenis alat musiknya, kemudian sumber bunyi. Oke? Kalian waktu mengerjakannya itu sekitar setengah jam, ya? Oke, ini kelompok 1. Ini di belakang gambarnya ada nomor ya, yang ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini gambarnya. Jangan diacak-acak, satu orang jangan diacak-acak.
sumber bunyinya dari kordofon Dan termasuk alat musik melodis. Yang kedua ada gendang yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Yang sumber bunyinya berasal dari vibraphone dan termasuk alat musik ritmis. Yang ketiga ada serunai yang berasal dari Sumatera Barat, yang dimainkan dengan cara ditiup. Sumber bunyinya aerofon dan termasuk alat musik melodis. Yang keempat ada tipan yang berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul, yang termasuk dalam musik alat musik ritmis dan sumber bunyinya dari membrane. Yang terakhir atau kelima ada sape yang berasal dari Kalimantan Barat, dimainkan dengan cara dipetik, ya termasuk dalam alat musik melodis dan dimainkan dengan sumber bunyi kordofon. Oke, itu dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Saya Bu, Ya. Siapa nama berdiri? Feni, Dari kelompok? kelompok 4. Oke, mau bertanya? Saya ingin bertanya kenapa gendang disebut dengan sumber bunyi membrafon. Oke, yang boleh menjawab, siapa mau jawab? Karena Membrafon karena dari kulitnya. Karena dia dimainkan dengan cara dipukul ada membrannya. Oke, Suaranya dari kulit. gimana? Udah cukup jelas? Oke, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. terima kasih. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama ada kecapi yang dimainkan dengan cara dipetik, berasal dari Sulawesi Barat. Kecapi termasuk jenis alat musik melodis. Sumber bunyinya dari kordofon. Yang kedua ada gendang, berasal dari Jawa Barat. Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Gendang termasuk jenis alat musik ritmis. Sumber bunyinya membrane. Oke, ada yang mau bertanya? Kelompok untuk kelompok berapa? 3. Siapa? Devi, silakan berdiri. Tifa kenapa disebut alat musik ritmis dan membrane? Viva kenapa disebut alat musik ritmis dan kemudian kenapa disebut dengan membran phone? Tifa disebut sebagai alat musik ritmis karena dia tidak memiliki nada. Lalu Kemudian? dia termasuk membrane karena dia menggunakan kulit. Oke. Gimana? Terima kasih. Silakan tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Kita silakan sini. Materi tadi kalian sudah paham? Ada yang belum dipahami? Sudah? Semua ya. Jadi tadi pertanyaan tentang Viva itu adalah alat musik ritmis karena memang alat musiknya itu berasal dari kulitnya atau membrannya. Itu udah betul. Makasih ya untuk pertanyaannya. Nah, sekarang saatnya untuk karena tadi banyak yang sudah mengerjakan dengan bagus-bagus, jadi ibu ada menyiapkan sedikit reward untuk kalian. Ini iPod. Nah, juara keberapa dulu nih? 4. Untuk juara 4 ini punya dari kelompok 4.
Mana 3? 4. Siapa yang bisa kasih Ibu evaluasi? Saya Bu. Baik, silakan maju Arum. Oke, dari pembelajaran pada hari ini dapat kita ambil evaluasi pada hari ini, yaitu untuk pembelajaran pada hari ini penjelasannya sudah sangat bagus, tetapi untuk beberapa kelompok hasil madingnya kurang bagus Kenapa kurang bagus? Kurang apa? atau kurang rapi. Oh, kurang rapi. Oke, terima kasih Arum. Tepuk tangan untuk Arum. Jelaskan bagaimana refleksi hari ini, bagaimana pembelajarannya? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sehingga membuat saya jadi mudah memahaminya. Kamu sudah paham materinya atau ada yang belum dipahami? Sudah paham? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Siapa yang bisa kasih buku kesimpulan? Ya. Oke, Hexa maju. Nah, silakan Hexa kasih kesimpulan kawannya untuk hari ini apa? Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis alat musik dapat terbagi menjadi 3, yaitu alat musik ritmis, alat musik melodis, dan alat musik harmonis. Lalu teknik memainkan alat musik dapat terbagi menjadi 5, yaitu ditiup, dipetik, digesek, digoyang, dan dipukul. Selanjutnya ada sumber bunyi pada alat musik dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada idiofon, kordofon, membranfon, dan aerofon. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, kita udah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Bagi yang belum paham, boleh kalian tanya ke Ibu, mungkin kemudian hari, entah minggu depan. Bu, ini kan yang tadi ke yang kemarin materi ini kurang paham. Nah, boleh hubungi Ibu, boleh langsung ke kantor tanya Ibu bahwa materi yang mau ditanya. Ya, sebelum menutup pelajaran, tolong Angel pimpin kita dalam doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siap kan? Siap.